Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Vaksin COVID-19 produksi Pfizer BioNTech menjadi vaksin pertama yang mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di penghujung akhir tahun 2020, WHO memberikan persetujuan penggunaan darurat vaksin COVID-19 yaitu produksi Pfizer BioNTech. Dengan persetujuan ini, vaksin COVID-19 produksi Pfizer BioNTech menjadi yang pertama yang mendapatkan izin penggunaan darurat dari WHO. Pemerintah Indonesia tercatat telah memesan 100 juta dosis vaksin COVID-19 dari Pfizer dan BioNTech ini. Namun dari kabar yang kami dapatkan paling cepat baru bisa harus mengantre dengan beberapa negara lebih dulu. Jadi akan butuh waktu beberapa bulan ke depan. Nah, bagaimana dengan vaksin COVID-19 produksi Sinovac? Di mana saat ini total 3 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah tiba di Indonesia. Penasihat senior Direktur Jenderal WHO Diah Saminarsih menjelaskan, hingga saat ini WHO masih menunggu data hasil uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang dilakukan di Brasil, Turki, dan Indonesia. Saya tidak tahu apakah ada 10, tapi yang bisa kita disclose saat ini baru 3. Apakah yang 7 itu termasuk Sinovac yang juga mendaftarkan untuk mendapat emergency use listing. Kita masih menunggu data dari Sinovac, data uji klinis di kemarin yang sudah terbuka ada dari Brazil, tapi kita masih konsolidasi atas permintaan Sinovac. Sinovac mengkonsolidasikan data dari uji klinik Indonesia, Turki, dan Brazil. Jadi saya rasa saat ini masih belum bisa berbicara karena belum ada data yang terbuka oleh Sinovac kepada publik. WHO belum bisa berbicara karena belum ada data yang dibuka oleh Sinovac. Bung Dhani, keputusan pemerintah untuk saat ini mendatangkan Sinovac dan kemudian sekiranya bakal jadi vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi sesegera mungkin. Ketika WHO menyatakan seperti itu, apa respons Anda? Ya, tentu bagaimanapun WHO itu punya platform, punya sebuah tata kelola untuk melihat dari sisi total quality control untuk kelayakan sebuah prinsipal atau pabrikasi produk vaksin. Jadi ini adalah suatu koridor yang harus kita hormati. Dan ini juga lembaga yang sangat kredibel dan accountable ini, ya tentu kita ikuti saja perkembangan konsolidasi data, dokumentasi yang diperlukan. Karena begini, karena kan kita ini pengadaan vaksin ini yang dilakukan oleh pemerintah itu kan ada melalui ada 5 proses pengadaannya. Ada dari mulai 4 pengadaan yang bersifat bilateral dan 1 yang multilateral. Nah, 4 yang bilateral ini kan kita berputar dengan waktu, berpacu dengan waktu untuk mendapatkan jatah kuotanya. Jadi kalau Sinovac itu kita sudah kontrak di 125 juta dosis dan itu bisa juga ditambah. Kemudian juga dengan Novavax ada 135 juta dosis dan juga bisa ada kemungkinan untuk penambahan. Dengan AstraZeneca juga sudah kita membuat kontrak agreement ada 100 juta dosis dan AstraZeneca juga alhamdulillah juga sudah keluar emergency use authorization dari Inggris ya. Jadi itu juga bisa dijadikan pijakan bagi BPOM untuk melakukan aliansi atau melihat proses yang sudah berlangsung di Inggris dalam proses emergency use-nya. Nah, ada lagi dari Pfizer. Pfizer juga ada 100 juta dosis. Nah, sekarang Pfizer kan sudah dapat rekomendasi dari WHO, sudah dapat izin dari WHO untuk emergency use di 100 juta. Ya, tapi kita masih antre kan? 100 juta US, tapi kita masih antri. Nah, ini yang diperlukan lobby interkoneksitas antar lembaga negara. Jadi ini Kementerian Kesehatan mempersiapkan infrastruktur di dalamnya, tapi ada Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN itu berupaya untuk mengelaborasi ini di dunia internasional dengan melakukan lobby diplomatik agar kita mendapatkan prioritas. Ada lagi Mbak, 1 multilateral dari Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Gavi juga itu ada sekitar 3% sampai 20% dari total populasi kuotanya yang bisa masuk ke Indonesia. Ini pun juga dalam tahap negosiasi dan masih menunggu semuanya. Jadi kita harus mengambil
langkah-langkah taktis di lapangan itu agile, yang lincah. Itu saya setuju. Mendapatkan vaksinasi. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan yang baru, Pak Budi Gunadi, apa yang dilakukan oleh Bu Retno, Menlu, dan juga dari Kementerian BUMN, tentu pasti akan diapresiasi luar biasa karena begitu ini ada reshuffle, langsung kemudian semuanya bergerak dengan cepat, arguably bisa di-argue begitu lebih cepat dibanding 9 bulan awal kita mengalami pandemi. Tapi saya ingin bertanya kepada Ibu Jane. Ibu Jane, kalau tadi Anda bilang bahwa ada bagusnya juga sebenarnya vaksin itu datangnya sedikit demi sedikit supaya kita tidak kewalahan. Tapi kalau dilihat dari persiapan kita saat ini, sesiap apa sebenarnya Indonesia melakukan vaksinasi yang jumlahnya sangat besar? Sebetulnya sudah pelatihan untuk tambahan vaksinator itu terus dilakukan di setiap provinsi. Tidak hanya pelatihan vaksinator, tapi melakukan simulasi, ya, simulasi untuk melakukan penyuntikan. Itu sudah dilakukan. Nah, kalau melakukan imunisasi massal, Indonesia itu sudah punya pengalaman, ya, sejak tahun 95, ya. Melakukan pekan imunisasi nasional, melakukan penyuntikan campak dan rubella. Jadi kalau melaksanakan imunisasi yang sifatnya massal, itu Indonesia sudah punya pengalaman. Walaupun sasarannya berbeda. Yang selama ini adalah anak-anak, sekarang menjadi orang dewasa. Ya, sebetulnya menyuntik orang dewasa sebetulnya lebih mudah daripada menyuntik anak-anak. Ini kan bedanya hanya jumlahnya, yang tinggal diatur saja. Waktu, tempat, orang itu tinggal diatur. Gitu. Oke, tapi ini kan secara logika seharusnya menyuntik orang dewasa lebih gampang begitu. Tapi saat ini untuk pengalaman kita dengan vaksin yang beberapa tahun ini terjadi, banyak kemudian orang yang makin tidak percaya dengan vaksin. Ini tentu gara-gara banyak sekali hoax yang beredar. Tapi hoax ini memang salah, tapi bagaimanapun faktanya ada begitu banyak yang tidak percaya terhadap vaksin. Apalagi ketika kita ngomongin COVID-19 yang tidak kasat mata jenis dan bentuk penyakitnya begitu. Bagaimana cara kemudian kita bisa memastikan semua orang, sebanyak-banyaknya orang mau untuk divaksin sehingga herd immunity yang jadi cita-cita itu benar-benar bisa terwujud ketika banyak yang kemudian belum meyakini pentingnya vaksin? Ya, inilah yang menjadi tugas dari pemerintah dibantu oleh partner. Dalam hal ini adalah UNICEF. Jadi UNICEF itu mempunyai ahli-ahli bidang komunikasi, bidang advokasi, gitu ya, kepada masyarakat maupun kepada tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat itu harus di depan, ya, untuk bisa memberikan contoh, begitu. Nah, kalau bisa memang mungkin tokoh masyarakat, panutan masyarakat itu mungkin disuntik duluan, ya, supaya orang menjadi lebih percaya. Gitu. Ngomong-ngomong soal disuntik duluan, Bung Dhani, Pak Jokowi jadi ya disuntik duluan ya kalau misalkan sudah ada program vaksinasi ya? Ya, insya Allah. Itu sesuai dengan komitmen Pak Jokowi. Beliau ingin menjadi role model, menjadi contoh untuk menunjukkan untuk menunjukkan bahwa vaksin ini punya nilai efikasi, keamanan, dan kebaikan untuk masyarakat. Jadi beliau jadi role model, jadi contoh, ya, suntik dulu. Jadi masyarakat akan secure. Kalau presiden sudah disuntik, masyarakat akan yakin, secure, bahwa vaksin ini memang Jadi kalaupun nanti pada saat awal vaksinasi yang digunakan adalah Sinovac, Pak Jokowi juga akan disuntik vaksin Sinovac, begitu ya? Ya, otomatis. Apapun yang dikeluarkan dari BPOM dalam kerangka emergency use, maka pertama kali disuntikan kepada Bapak Presiden, dan itu akan memberikan tingkat kepercayaan publik yang tinggi bahwa kenyamanan dan keamanan dari sisi efikasi
vaksin memang itu bisa dipertanggungjawabkan secara Pak Windu, saya punya dua bagian pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, saya ingin Anda merespons dulu pernyataan Bung Dhani yang awal tadi, yang soal datangnya vaksin Sinovac ini yang sudah ada 3 juta dosis, tapi di sisi lain kita juga masih menunggu vaksin-vaksin lain yang sebenarnya sudah lebih dulu masuk ke dalam listing di WHO begitu. Tanggapan Anda apa soal ini? Ya tentu kan soal pengadaan ini kan bicara tentang bagaimana komunikasi antar negara ya. Jadi saya tidak tahu persis itu nanti bagaimana vaksin mana yang akan kita peroleh ya. Tetapi yang jelas bahwa Sinovac lebih dulu masuk ya. Tetapi tentu saya atau kita berharap ya bahwa nanti seperti vaksin lain yang lebih rentang. Jadi misalnya contoh ya, kalau Sinovac kan hanya karena uji cobanya masih pada orang yang sehat, kemudian rentang umur 18 sampai 59 tahun, tentu ini sangat terbatas ya. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa di dalam melindungi populasi itu tentu mereka yang sangat berisiko ya, yang berisiko tinggi itu mesti prioritas ya. Jadi risiko tinggi itu bukan hanya risiko untuk tertular seperti para tenaga kesehatan ya, SDM kesehatan, tetapi juga mereka yang berisiko untuk meninggal kalau dia tertular, yaitu Komorbid begitu ya. 60 tahun ke atas dan yang tadi yang punya komorbid. Nah, itu tentu tidak bisa diberikan Sinovac sementara kan, karena Sinovac masih untuk mereka tadi itu yang pada rentang yang lebih sempit. Jadi kita berharap tentu misalnya seperti Pfizer ya yang lebih rentangnya lebih luas ya, dan saya dengar juga bisa diberikan misalnya Moderna juga bisa diberikan pada yang punya komorbid. Itu mestinya juga nanti harus masuk. Tapi saya tidak khawatir karena Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan keputusan bahwa vaksin-vaksin itu akan masuk ya. Okay. Cuma saya tidak tahu bagaimana perolehannya gitu. Okay. Tetapi yang penting saya begini, Mbak. Silakan. Ya, bahwa di dalam vaksin ini, bicara vaksin ini, jangan lupa bahwa KIE sangat penting ya. Jadi komunikasi, informasi dan edukasi ya, pravaksinasi ya, ini penting banget ya. Kenapa? Karena jangan sampai begini. Karena bicara tentang herd immunity itu tidak akan tercapai ya apabila misalnya soal valid dose ya. Ini valid dose ini gini. Jadi kalau ini diberikan dalam 2 dosis ya dalam jangka waktu tertentu, ini tidak boleh jarak antara vaksinasi pertama dengan ulang ini tidak boleh terganggu ya. Artinya terlalu molor misalnya atau terlalu cepat, nggak boleh. Karena kalau itu terjadi ya terlalu cepat atau molor, maka dosisnya tidak valid lagi. Nah, itu contoh ya. Kemudian juga soal penolakan tadi ya, soal penolakan tuh banyak loh ya di imunisasi dasar lengkap pada bayi saja itu banyak penolakan. Nah, ini yang akan mengganggu herd immunity ya kalau valid dose, kemudian penolakan, belum lagi yang disebut oleh Mas Dhani tadi soal cold chain ya. Kalau sampai ada kesalahan ini kan vaksinnya besar banget ini ya. Sangat masif, banyak banget ya. Ini hati-hati dengan cold chain ya. Jadi kalau tempat penyimpanannya, tempat ketika dia ditransportasi dari katakanlah puskesmas menuju ke titik-titik lokasi vaksinasi, kemudian ada gangguan nyangkut termosnya dan sebagainya, itu menjadi tidak valid lagi sudah. Ya, herd immunity tidak akan tercapai. Jadi banyak banget ini persoalan yang harus diwaspadai. Infrastruktur untuk vaksinasi ini sejauh mana kesiapan kita akan saya tanyakan kepada Bung Dhani dan juga Ibu Jen sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam segera kembali.